Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Baik, langsung saja hari ini kita akan belajar materi bab 2 mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk minggu sebelumnya sudah dipelajari submateri yang pertama, yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan juga submateri yang kedua, mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian hari ini kita lanjutkan untuk submateri yang ketiga, mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kemudian untuk minggu yang selanjutnya kita akan masuk ke submateri yang keempat, yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, diharapkan peserta didik mampu untuk mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menganalisis makna Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Kemudian yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu untuk menjelaskan fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian peraturan. Apa itu peraturan? Peraturan ialah ketentuan yang mengikat secara umum yang digunakan sebagai tatanan atau pedoman pola tingkah laku individu maupun kelompok. Kemudian yang selanjutnya, pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Apa itu peraturan perundang-undangan nasional? Yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi dapat diibaratkan seperti ini. Kehidupan di sekolah itu sama dengan kehidupan di sebuah negara. Kehidupan di sekolah tentu memiliki sebuah tata tertib yang ditujukan untuk mengatur atau menertibkan seluruh warga sekolah. Nah, begitu juga dengan negara. Tentu memerlukan sebuah peraturan. Nah, kehidupan dalam negara ini diatur dalam konstitusi negara atau undang-undang dasar. Nah, namun untuk mewujudkan keteraturan atau ketertiban dalam sebuah negara ini tidak bisa jika hanya mengandalkan undang-undang dasar. Nah, maka dari itu diperlukan peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa saja peraturan perundang-undangan nasional yang ada di Indonesia itu? Nah, yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini sebagai sumber hukum dasar tertinggi dan sebagai alat kontrol bagi pengaturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian di bawah Undang-Undang Dasar itu terdapat TAP MPR. Nah, ini memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dan eksekutif. Kemudian di bawah TAP MPR ini terdapat undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, ini berkedudukan sebagai yang pertama, penyelenggaraan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mengatur lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang selanjutnya, pengaturan lebih lanjut mengenai TAP MPR. Nah, sebenarnya undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini sama, namun yang membedakan hanyalah undang-undang itu disusun oleh Presiden bersama DPR dalam waktu normal, dalam keadaan normal. Nah, untuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini hanya ditetapkan oleh Presiden saja dalam hal ihwal atau dalam kepentingan yang mendesak atau memaksa. Jadi di situ perbedaannya. Kemudian di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini terdapat peraturan pemerintah. Nah, peraturan ini
Peraturan pemerintah ini berkedudukan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang secara tegas disebutkan maupun secara tidak tegas disebutkan. Kemudian yang selanjutnya di bawah peraturan pemerintah terdapat peraturan presiden. Nah, ini berkedudukan untuk menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Kemudian menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang disebutkan dengan tegas maupun tidak. Kemudian di bawah peraturan presiden itu terdapat peraturan daerah atau provinsi. Nah, ini kedudukannya yaitu yang pertama penyelenggaraan otonomi daerah, kemudian tugas pembantuan, kemudian yang ketiga menampung kondisi khusus daerah, kemudian yang terakhir penjabaran lebih lanjut di peraturan perundangan yang lebih tinggi. Jadi peraturan daerah ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau di atasnya. Nah, untuk lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan nasional ini memiliki dua batasan, yaitu landasan ideal dan landasan konstitusional. Landasan ideal yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian landasan konstitusionalnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam menetapkan peraturan perundang-undangan tadi itu harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena apa? Karena Undang-Undang Dasar ini memuat pola dasar dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Nah, sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, setiap aturan hukum yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi atau di atasnya. Nah, oleh karena itu, terdapat lembaga negara yang menguji peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama, Mahkamah Konstitusi, yang kedua, Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Konstitusi ini menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi, tadi yang di atas itu ada Undang-Undang Dasar, kemudian di bawahnya ada TAP MPR, kemudian di bawahnya undang-undang. Nah, undang-undang ini diuji oleh Mahkamah Konstitusi apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian yang kedua, Mahkamah Agung. Ini menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, jadi jika ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, misalnya peraturan pemerintah atau peraturan presiden, peraturan perda. Nah, ini jika bertentangan dengan undang-undang, maka akan diuji oleh Mahkamah Agung. Seperti itu bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita sebagai warga negara, hendaknya kita patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, kepatuhan warga negara ini akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Nah, ketertiban dan keteraturan inilah yang memudahkan kita untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Nah, sebaliknya jika kita tidak patuh terhadap Undang-Undang Dasar, tidak patuh terhadap peraturan yang ada di Indonesia, ini akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam negara yang nantinya dapat mengakibatkan perpecahan dalam negara. Apalagi negara Indonesia ialah negara yang beragam, memiliki banyak perbedaan. Baik, untuk submateri yang ketiga saya rasa cukup sampai di sini. Untuk minggu depan silahkan dipelajari submateri keempat mengenai melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.